Shalom Bu Mai dan teman-teman semua. Kembali lagi dengan 12 Kuliner 2 yang akan membawakan podcast tentang keutuhan ciptaan. Sebelum kita membuka podcast kita hari ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Ariel. Baiklah, sebelum kita mulai podcast pada sore hari ini, kita berdoa untuk memudahkannya. Dalam berdoa dimulai. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah mengumpulkan kami lagi di sini Tuhan, dan semoga kami bisa menyelesaikan podcast ini dengan baik Tuhan. Semoga podcast ini bisa menjadi podcast yang akan kami bisa jalankan, dan semoga podcast ini tidak akan ada masalah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Amin. Oke, kita akan membukanya nih. Aku pengen nanya deh sama Ariel, apa sih yang dimaksud dengan keutuhan ciptaan menurut Alkitab? Keutuhan penciptaan merujuk pada keadaan di mana semua ciptaan, baik manusia, alam maupun makhluk hidup lainnya, hidup keseimbangan dan harmonis, saling mendukung dan terpelihara dengan baik. Ini sesuai dengan tujuan Allah ketika menciptakan dunia yang dinyatakan dalam Kejadian 2 ayat 15, itu agar manusia menjaga dan memelihara bumi di segala isinya. Nah, aku punya pertanyaan nih sama Kiswan. Bagaimana hubungan antara keutuhan penciptaan dengan keadilan dan damai? Keutuhan ciptaan melibatkan keharmonisan antara manusia, alam, dan sesama manusia. Ketika ada keadilan dalam perlakuan terhadap sesama dan alam, dan perdamaian terjaga, maka ciptaan dapat terpelihara dengan baik. Keutuhan ciptaan hanya bisa tercapai jika ada upaya bersama untuk menciptakan keseimbangan, keadilan, dan perdamaian. Aku mau nanya pendapat Vina nih tentang mengapa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara ciptaan. Kalau menurut aku, tuh manusia diberi mandat oleh Allah untuk menjadi wakilnya di bumi, untuk memelihara dan menjaga ciptaannya. Tanggung jawab ini muncul dari perintah Allah yang tercatat dalam Kejadian 2 ayat 15. Dalam Alkitab berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, di mana manusia diharapkan untuk merawat bumi dan segala makhluk hidup di dalamnya agar tetap dalam keadaan baik. Iya, aku mau nanya nih sama Kiswan. Apa dampak dari keserakahan manusia terhadap keutuhan ciptaan? Keserakahan manusia seperti penebangan hutan tanpa regularisasi, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan polusi menyebabkan kerusakan alam dan ketidakseimbangan ekosistem. Hal ini mengancam kelangsungan hidup berbagai makhluk hidup, termasuk manusia, serta merusak relasi antara manusia dan ciptaan lainnya. Aku juga punya pertanyaan nih. Apa yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan dalam konteks keuntungan ciptaan? Aku kasih pertanyaan itu pada si Vina. Kalau yang dimaksud tuh kerusakan lingkungan merujuk pada perubahan negatif dalam alam akibat ulah manusia, seperti pencemaran udara, air, dan tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Hal ini terjadi karena manusia tidak bertanggung jawab dalam menjaga ciptaan alam, baik dari sisi ekosistem maupun dari aspek sosial yang terkait. Aku juga pengen banget tahu pendapat Ariel tentang mengapa pengelolaan limbah plastik menjadi isu penting dalam menjaga keutuhan ciptaan selain dengan kerusakan lingkungan. Limbah plastik yang tidak terurai mengancam lingkungan karena membutuhkan waktu yang sangat lama
untuk terurai dan dapat mencemari tanah serta air. Ini mempengaruhi ekosistem dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, penting untuk mengelola limbah plastik dengan baik agar tidak merusak lingkungan. Nah, aku punya pertanyaan lagi nih sama si Keiswan. Bagaimana gereja berperan dalam mewujudkan keadilan, kedamaian, dan keutuhan penciptaan? Peran gereja itu sebagai perwakilan kerajaan Allah di bumi, berperan aktif dalam menyuarakan dan mengupayakan keadilan sosial, perdamaian, dan pemeliharaan ciptaan. Gereja mengajak umat untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip ini, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam relasi dengan masyarakat dan lingkungan. Aku punya pertanyaan juga nih ke Kesan lagi. Apa hubungan antara keutuhan ciptaan dan kemiskinan sosial? Keutuhan ciptaan tidak hanya meliputi alam, tetapi juga berhubungan dengan keadilan sosial. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya seringkali menyebabkan kemiskinan, terutama bagi mereka yang termarginalkan. Oleh karena itu, keutuhan ciptaan mengharuskan kita memperhatikan kebutuhan dan hak-hak mereka yang miskin dan lemah. Mengapa kesenjangan antara negara kaya dan negara miskin menjadi masalah dalam upaya mewujudkan keadilan dan perdamaian, Pina? Kalau ini karena kesenjangan ekonomi yang semakin lebar antara negara kaya dan miskin memperburuk ketidakadilan dan menghambat tercapainya perdamaian global. Negara-negara kaya sering mengeksploitasi sumber daya alam negara-negara miskin tanpa memberikan keuntungan yang adil bagi masyarakat lokal, sehingga menciptakan ketegangan dan ketidaksetaraan. Aku mau nanya ke Arya, apa yang dimaksud dengan sustainable development dan mengapa itu penting banget? Sustainable development atau pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa merusak kemampuan generasi mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, ini penting untuk memastikan bahwa alam dan sumber daya tetap terjaga, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi dapat bertahan dalam jangka panjang. Aku mau nanya ke Arno nih, bagaimana gereja dapat mengedukasi jemaat mengenai keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan? Gereja dapat mengedukasikan jemaat melalui khotbah, studi Alkitab, dan program komunitas yang mengantarkan isu-isu sosial dan lingkungan gereja. Juga dapat mencontoh dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan perdamaian dalam kegiatan sehari-hari dan mendukung proyek-proyek yang mendukung pelestarian alam. Nah, aku punya pertanyaan lagi nih masih Kesuan, apa yang dapat dilakukan oleh setiap individu untuk mendukung keutuhan ciptaan? Yang dapat dilakukan oleh setiap individu untuk mendukung keutuhan ciptaan itu dapat dimulai dengan langkah kecil seperti mengurangi sampah plastik, menggunakan transportasi ramah lingkungan, menanam pohon, serta mendukung kebijakan yang adil dan ramah lingkungan. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan kesejahteraan sesama manusia dan turut serta dalam upaya menciptakan dunia yang lebih damai dan adil bagi semua orang. Jadi itu kesimpulan kita dari keutuhan ciptaan ini menurut Alkitab mencakup harmoni antara manusia, alam, dan makhluk hidup yang harus dijaga sesuai dengan kehendak Allah
Manusia diberi tanggung jawab untuk memelihara ciptaannya. Kerusakan lingkungan akibat keserakahan manusia mengancam ekosistem dan kehidupan. Gereja berperan penting dalam mengedukasi umat tentang keadilan, perdamaian, dan pelestarian alam. Setiap individu dapat berkontribusi dengan tindakan kecil seperti mengurangi sampah plastik dan mendukung kebijakan ramah lingkungan. Keutuhan ciptaan juga berkaitan dengan keadilan sosial untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan adil bagi semua. Jadi, terima kasih yang udah nonton podcast kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memahami apa itu keutuhan ciptaan. Terima kasih. Dadah. Dadah.